peristiwa Sambo sudah mendekati akhir. Saya bilang mendekati akhir karena saat ini barusan Richard Eliezer dikenakan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ini sesuai dengan prediksi saya, di mana Richard ini nanti akan ada keringanan hukuman yang seringan-ringannya. Juga ada dapat dukungan dari elemen masyarakat dan masyarakat sendiri. Dikarenakan dari jaksa penuntut umum menuntut Baradae ini 12 tahun penjara, Ibu Putri RR dan Kuatma'ruf 8 bulan penjara, sedangkan Sambo ini dituntut hukuman seumur hidup. Tapi dari keputusan hakim, Freddy Sambo dituntut hukuman mati, Kuatma'ruf 15 tahun, RR 13 tahun, Putri Chandrawati 20 tahun, dan Baradae 1 tahun 6 bulan penjara. Lebih ringan, paling ringan dari semua yang tersangkut di dalam peristiwa ini. Seandainya RR ikut jejak dari Baradae, justice kolaborator, tentunya hukumannya mungkin bisa lebih ringan dari Baradae karena RR tidak ikut menembak. Tapi nyatanya RR ini mengikuti skenario Sambo dan berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan. Akhirnya kena jeratan hukuman 13 tahun penjara. Kasihan keluarganya tentunya, anak istrinya kasihan ya, karena ketidakjujuran yang sudah dia lakukan. Di kasusnya Sambo ini, dalam pengawalan saya mulai pertama sampai akhir ini, saya bisa menilai 98% dari prediksi saya ini benar. Prediksi yang pertama, tidak ada pelecehan. Yang kedua, ada rasa suka Ibu PC kepada Joshua. Kemudian ada sesuatu di Magelang, dan perencanaan ini perencanaan kayak dadakan, dikarenakan waktu melakukan sesuatu pembunuhan terhadap Joshua, CCTV masih belum diamankan. Diamankan setelah terjadi peristiwa tersebut. CCTV juga pernah saya prediksi tidak ada yang kesambal beledek, yang ada saat itu masih masih aktif, masih bisa digunakan dengan baik. Dan itu juga sudah terbukti karena CCTV kenyataannya memang diamankan dari pihak Freddy Sambo agar tidak bisa dijadikan barang bukti. Untuk Freddy Sambo, diprediksi saya yang dulu saat itu juga ada upaya untuk bisa hukuman seumur hidup, tidak hukuman mati. Dan ini juga sudah terbukti dari jaksa penuntut umum yang menuntut Sambo untuk hukuman seumur hidup. Kemudian, setelah ada tuntutan tersebut, saya prediksi kembali apakah tuntutan seumur hidup itu akan diketok palu sesuai dengan jaksa penuntut umum. Di kartu saya ada emergensi, ada keadaan darurat untuk Freddy Sambo, yang saya artikan akan ada sesuatu yang genting yang bisa meningkat dari hukuman seumur hidup tersebut. Ternyata hakimnya mengetok palu hukuman mati. Dan disinilah kita merasa ada kelegaan ya teman-teman, karena takutnya nanti misalnya ada petugas yang memproses hukuman tersebut, takutnya ada kena suap dan lain sebagainya. Tapi dalam prediksi saya kemarin itu, berkat dari pengawalan Pak Mahfud MD, juga pengawalan dari masyarakat, pengadilan nanti akan berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Dan itu juga sudah terbukti. Kalau kasusnya Sambo ini ada pengawalan dari masyarakat, juga ada pengawalan dari pemerintah karena ada kaitannya dengan institusi kepolisian, dan di mana Sambo ini karena sepak terjangnya merugikan anak buahnya dan rekan-rekannya yang banyak-banyak terjebur di dalam kasus ini. Kasihan mereka. Kemudian saya beralih membahas kasusnya Kalideres. Di Kalideres prediksi saya juga hasilnya tidak ada ilmu hitam, tidak ada pembunuhan, yang ada karena finansial dan harga diri. Dan itu juga tembus. Nah, yang bikin saya agak gregetan ini tentang kasusnya Subang, teman-teman. Kasus Subang ini nggak kelar-kelar banget ya. Sudah kita kawal berbulan-bulan. Saat ini sudah 1 tahun lebih, Agustus nanti mungkin 2 tahun, masih saja belum ada titik terang. Mau diumumkan katanya dilemparkan ke ini, mau diumumkan dilemparkan ke ini. Jadi berbelit-belit terus.
Padahal banyak sekali kejanggalan yang kita dapati dari pemberitaan-pemberitaan tentang kasus Subang tersebut. Yang pertama dari berita Ibu Hastri, dia yakin kasus ini akan terungkap. Tentunya Ibu Hastri memiliki pandangan-pandangan, memiliki bukti-bukti yang akurat untuk itu. Dan saya juga dapat kabar dari seseorang, tidak saya sebut di sini, bukan dari keluarga Ibu Tuti, tapi dari orang lain yang mengatakan setelah ada forensik kedua, ada saksi ini dan ini yang dipanggil dan diperiksa secara intensif sampai menginap. Tentunya ada kecurigaan. Nah, apakah kecurigaan itu tidak ada kaitannya dengan hasil forensik atau bagaimana sehingga kasus ini masih ambiar saja untuk kasus Subang ini? Itu yang membuat saya sangat kecewa banget ya, karena dalam pengawalan ini inginnya kita selalu berhasil menggolkan kasus ini biar sampai ketemu siapa pembunuhnya. Tapi sayangnya netizennya ini ada pro-proan, terpecah jadi dua. Kalau ini dicurigai cemburu, marah-marah, sensitif. Kalau ini dicurigai juga begitu dan lain sebagainya, itu malah mempersulit dari pengungkapan kasus itu. Dan tentunya itu juga menyenangkan dari si pelaku, dengan adanya pro-proan begitu akhirnya ya akan mempersulit dari proses penyidikan tersebut. Tentunya hal ini membuat kita kecewa tentang kasus Subang ya. Kenapa sih? Kenapa nggak kelar-kelar? Padahal yang meninggal 2 orang sudah dibunuh kemudian dipermalukan dengan menelanjangi dan dimasukkan di dalam mobil Alphardnya. Sekarang ingin saya prediksi lagi tentang kasus Subang. Kita mengawali kembali kasus Subang ini ya. Ingin saya prediksi, apakah kasus Subang ini ada kaitannya dengan akan pesta pemilu di tahun 2024? Karena tentunya orang yang ingin menyalonkan diri itu pasti ingin perlu modal besar untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Apakah itu ada kaitannya dengan orang-orang berpolitik? Mari kita ungkap di sini. Sebentar saya ambil kartunya dulu ya. Tentang kasus Subang ini, apakah ada kaitannya dengan orang yang berkecimpung di dunia politik atau orang itu akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif? Kalau dilakukan seseorang yang tidak memiliki background yang kuat, tentunya kasus itu akan mudah dipecahkan. Tapi berhubung mungkin backgroundnya orang kuat, makanya kayak Sambo ini kan agak melebihi ini begini, yang terjadinya akan semakin benang ruwet di dalam mengungkapkan kasus ini. Mari kita ungkap di sini, apakah ada kaitannya dengan seseorang yang ingin menyalonkan diri sebagai calon legislatif ya. Mari kita ungkap di sini, apakah kasus Subang ini ada kaitannya dengan seseorang yang ingin mencalonkan dirinya di pemilu 2024 ya. Ngomong kok ribet ya. Apakah ada kaitannya dengan seseorang yang ingin mencalonkan dirinya di Pilkada 2024? Bukan pilkada sih, pemilihan legislatif ya. Entah itu sebagai DPR atau sebagai apa, hitungannya ada kaitannya dengan politik. Apa ada kaitannya dengan itu? Ada new beginning, memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang seperti apa? Sumber ketenggelam. Oh, jadi dia memiliki sebuah keinginan tapi pada akhirnya tenggelam. Kenapa? Mungkin karena keinginannya ditolak oleh Ibu Tuti dan Amel, tidak dituruti kemauannya. Selanjutnya, mengapa bisa tenggelam? Karena rilis. Kemudian disinilah ada keinginan untuk melampiaskan sesuatu. Melampiaskan dalam hal apa? Wake up call, terbangunkan.
simbol tsunami yang kejadian yang begitu saja terjadi dikarenakan apa yang diharapkan Ibu Tuti dan Amel bisa membantunya ternyata malah nggak bisa, yang pada akhirnya dia melampiaskan kemarahannya tersebut. Kalau menurut prediksi ini memang ada kaitannya dengan orang-orang penting, ya, ada kaitannya dengan orang-orang penting di mana orang penting tersebut menginginkan sesuatu dari Ibu Tuti dan Amel. Maksud hati mungkin untuk mencalonkan diri dalam pemiluan 2024 sebagai modal untuk setor uang ke partainya. Tapi apa daya yang didapat tidak disetujui oleh Ibu Tuti dan Amel. Makanya dia melampiaskan kekecewaan itu. Dan marahlah dia, ada simbol tsunami. Kita cross-checkkan kembali dengan kartu yang lainnya. Kita cross-checkkan dengan kartu yang lainnya dengan pertanyaan yang sama. Apakah kasus Subang itu ada kaitannya dengan seseorang yang ingin mencalonkan dirinya di pemilu tahun 2024? Bittersweet, ada kepahitan di sini. Ada seseorang memberikan kue tapi simbolnya kepahitan. Mengapa pahit? Untuk sebuah kesuksesan. Jadi dia mendapatkan kepahitan, maksudnya dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu demi kesuksesan, tapi yang didapat adalah kepahitan. Kesuksesan seperti apa yang kamu harapkan? Prayer. Ada doa di sini, harapannya bisa sukses. Selanjutnya untuk memperluas, tapi masalahnya menjadi luas dikarenakan itu tadi ada kepahitan. Dia ingin ada kesuksesan di dalam menjalankan dirinya, tapi yang didapat adalah kepahitan, padahal dia sudah berusaha untuk bisa memperluas usahanya. Selanjutnya ada penolakan, rejection. Jadi seperti ini teman-teman, harapan orang tersebut ada kesuksesan, tapi kemudian di sini ada kepahitan yang didapat. Padahal dia sudah berusaha berdoa agar bisa ada jalan untuk bisa sampai ke pemilu tahun 2024. Tapi yang didapat kenyataannya sebuah kepahitan dan ada penolakan di sini. Kemudian kita gali lagi melalui kartu yang lainnya. Apakah Ibu Tuti ada sangkut pautnya dengan orang itu? Apakah Ibu Tuti ada sangkut pautnya dengan orang tersebut? Tentunya dikenal lah ya. Tentunya pasti ada sangkut pautnya. Apakah Ibu Tuti punya hutang budi pada orang tersebut? Begitu saja pertanyaannya ya. Apakah Ibu Tuti punya hutang budi terhadap orang tersebut? Ada great achievement, events, merayakan sesuatu. Selanjutnya, merayakan tentang apa? The first universe. Semuanya itu juga bagian dari nasib ya. Event ini adalah merayakan. Kita tahu kan kasusnya kasusnya Subang ini tanggalnya juga tanggal 18 di saat ulang tahun yayasan ya. Entah itu mendekati atau sama di ulang tahun yayasan, saya pastinya kurang tahu, lupa soalnya. Tapi di sini ada simbol events, pesta merayakan sesuatu, dan kita juga tahu kalau kasusnya Subang ini ada kaitannya atau ada berdekatan dengan dibentuknya yayasan sekolahan Subang tersebut. Ya teman-teman, agak berisik dari dua prediksi ini, bisa ada kaitannya dengan politik yang ada sangkut